Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan li hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama, khususan li hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki wa li hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Akram Safwan wa li hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Mustafa Bakri wa li hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Dimyati Rais wa usulihim wa furu'ihim wa li jami'it tullab wa talibat fi hadzal ma'had wa li jami'i ahlina wa li jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita lanjut ngaos kitab Adabul Alim wal Muta'alim, masih menerangkan tentang tatak ramanya seorang murid kepada gurunya. Yang sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Warrabi'u utawi kang kaping papat iku ayang dzura yento ningali sapa murid ilahi maring syekh bi'ainil ijlali kelawan peningal mulyaake, wa ta'zimi lan peningal ngagungake. Adab yang keempat bagi seorang murid kepada gurunya menurut Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang murid hendaknya melihat kepada guru dengan penglihatan yang memuliakan, dengan penglihatan yang mengagungkan. Jadi kita tidak boleh menganggap guru kita ini adalah orang yang tidak mulia. Sebodoh-bodohnya guru adalah sealim-alimnya murid. Bagaimanapun guru lebih tahu daripada murid. Oleh karena itulah kita tidak boleh melihat guru dengan penglihatan yang menghinakan, tetapi harus dengan penglihatan yang memuliakan. Wa ya'taqida lan yanto ngeyakinake sapa murid fihi ing dalem syekh darajatal kamal ing derajat sempurna. Seorang murid harus menilai gurunya atau melihat posisi guru atau derajat guru ini dengan derajat kemuliaan, derajat yang mulia. Derajat yang mulia karena ilmunya. Tetapi bagaimana kalau misalkan ada seorang guru yang melakukan hal-hal negatif? Hal-hal negatif, apalagi itu melanggar terhadap syariat, ya baru kalau beliau betul-betul terbukti melanggar hal-hal di luar syariat, lah ini perlu kita luruskan, perlu kita tabayunkan. Ingat, ini yang sekarang menjadi hilang adalah kebiasaan tabayun, ini yang hilang. Maka apapun keadaannya, jika guru kita melakukan hal-hal yang kurang pas menurut tatanan syariat, maka perlu kita tabayun. Jangan kemudian kita
ngerasani guru di belakang. Ini yang perlu kita hati-hati. Mergo kadang-kadang nek ana gurune ora pas itu kita ngomong di belakang. Ini tidak boleh yang seperti itu. Jadi kalau ada hal yang dikira kurang pas secara syariat, perlu ditabayunkan. Tidak apa-apa, asalkan nawaitu kita, niatan kita adalah niat husnudzon, ya, bukan niat suudzon. Fa inna dzalika maka temen saktuhune mengkono-mengkono ayang dzura ilaihi iku aqrabu, luweh parek ila naf'ihi maring oleh manfaat murid bihi kelawan syekh, ya. Jadi ketika seorang murid melihat guru dengan penglihatan yang mulia, dengan penglihatan yang mentakzimkan kepada guru, maka ini akan lebih dekat untuk kemanfaatan ilmu bagi si murid. Qala dawuh sapa Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf, sami tu mireng sapa ingsun, mireng as-salafa ing ulama salaf yakuluna padha dawuh, padha ngucap sapa ulama salaf, man utawi sapa wonge iku layak takidu ora yakin sapa man, jalalata ustadzihi ing mulyane gurune man, la yuflihu moko ora bejo sapa man. Imam Abu Yusuf mendengar nasihat-nasihat dari ulama salaf. Beliau para ulama salaf ngendika bahwa man la ya'taqidu jalalata ustadzihi la yuflihu, barang siapa yang tidak memiliki keyakinan atas kemuliaan gurunya, atas kebaikan gurunya, dia tidak memiliki keyakinan, apalagi dia berkeyakinan suudzon, berkeyakinan buruk kepada gurunya, naudzubillahi min dzalik. Barang siapa yang tidak memiliki keyakinan atas keagungan gurunya, maka kata Imam Abu Yusuf, ini orang merupakan orang-orang yang tidak beruntung. Jadi artinya begini, salah satu ciri-ciri orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu melihat gurunya, orang-orang yang yakin bahwa gurunya adalah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yukhatibu maka ora ngomongi syaikhahu ing gurune murid. Fala yukhatibu maka ora ngomongi sapa murid syaikhahu ing gurune murid, ora ngomong bita'il khitab kelawan tak khitab, wa kafihi lan kaf khitab, maka tidak boleh seorang murid ngomong kepada gurunya dengan istilah kamu, lo, gua. Pak Ustadz, gua, lo, gua, itu ndak boleh ngomong begitu kepada gurunya. Wala yunadihi lan ora kena ngundang sapa talib ing syekh bismihi kelawan asmone arane syekh. Tidak boleh bagi seorang murid memanggil gurunya dengan namanya. Misalkan guru kita namanya Sartono, ndak boleh ngundang no Sartono, gak oleh. Ya, ndak boleh kita memanggil guru kita dengan sebutan Kang. Jadi padake guru kita, guru ya guru, meskipun usianya ndak terpaut banyak, misalkan istilahnya cuma 1 tahun 2 tahun, cara turu sik bareng karo awake dhewe misalkan, karena mondoke bareng, guru tetap adalah guru. Yang kecuali kalau dia ndak mau dipanggil ustadz, dia minta beliaunya minta dipanggil Kang, ya monggo lah. Tapi jangan sekali-kali kita meremehkan, memanggil guru dengan panggilan meremehkan. Sebab kenapa? Logikanya begini, ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Bahkan saking mulianya ilmu, Al-Quran banyak mengatakan tentang ilmu ini adalah satu hal yang istimewa. Bahkan
Nabi Adam alaihissalam diberi sangu oleh Allah dengan ilmu. Nabi Muhammad juga diberi sangu oleh Allah dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Muhammad SAW juga diberi sangu ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Sehingga ilmu itu adalah satu hal yang mulia, maka orang yang punya ilmu adalah orang yang mulia. Nah, bagaimana mungkin kita mendapatkan ilmunya kalau kita tidak bisa menghormati yang membawa ilmu? Sehingga orang yang membawa ilmu ini harus kita hormati agar ilmu yang dibawa oleh orang itu nular kepada kita. Nah, ini penting. Bal yaqulu balik ngucap sopo murid ya sayyidi ing dawuh ya sayyidi au ya ustadzi utawa ing dawuh ya ustadzi. Bahkan seorang murid hendaknya memanggil gurunya dengan sebutan ya sayyidi, wahai tuanku, au ya ustadzi. Ya kalau bahasa Jawane nggih kiai, ustad, ya longko lah kalau kita dipanggil dengan sebutan guru di Indonesia dipanggil dengan sebutan ya sayyidi longko. Tapi nggih mboten napa-napa. Misalnya sampean mau memanggil ustadz-ustadz yang ada di pondok dengan sebutan ya sayyidi ndak apa-apa. Tinggal beliaunya kerso apa ndak mau dipanggil ya sayyidi gitu aja. Wala yalkuruhu lan ora nyebut sapa talib ing syekh aidun haleh malih fi ghaibatihi ing dalam tingkah ora onone syekh bismihi kelawan asmone syekh. Tidak boleh kita memanggil guru kita meskipun tidak di hadapan kita. Jadi misalkan guru kita ada di mana, kemudian kita ditanya oleh seseorang, kamu mondok di mana Kang? Saya mondok di Ayu Ngaji. Lah pengasuhe sapa? Oh anu Ma'rufi. Ya ora oleh. Ngono ki gak oleh. Ya misalnya sapa gitu ya. Gak oleh itu. Tidak boleh menyebut dengan namanya illa makrunan angin haleh den barengi bima yus'iru bima kelawan perkara yus'iru kang aweh weruh apa ma bitakzimihi kelawan agunge syekh. Nah, kecuali dengan tambahan panggilan-panggilan yang memuliakan. Kakaulihi kaya dawe wong utawa talib kala dawa sapa asy-syaikhu syekh al ustadzu ustad kaza ing mengkene. Au qala utawa dawa sapa syaikhuna guru kita au nahwi dzalik utawa sepadane mengkono-mengkono kala syekh al ustad kaza. Jadi tidak boleh kita memanggil nama guru kita ada di hadapan kita atau tidak ada di hadapan kita dengan namanya, tetapi harus dengan menggunakan panggilan-panggilan yang memuliakan. Pak Kiai A, Pak Kiai B, Syekh siapa, Ustadz siapa, jangan namanya. Itu secara adab tidak boleh. Orailok, tidak manfaat ilmunya. Itu kalau kiai-kiai sepuh seperti itu. Nah ini makanya perlu diajarkan, ini kita tanamkan betul, nggih. Kangkang santri saestu ditanamkan di dalam hati kalau kita manggil guru kita jangan dengan namanya. Minimal Ustadz A, Ustadz B, Ustadz Farid, ya Ustadz Abyad atau Ustadz Hikman atau yang lain lah. Jadi jangan kemudian kita Kang Hikman, Pak Hikman, Ustadz. Minimal seperti itu biar ilmu kita barokah, ilmu kita manfaat. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ayak rifa yen to ngawruhi sapa talib lahu maring syekh haqqahu ing hake syekh. Walayan salan ora lali sapa talib lahu maring syekh fatlahu ing keutamaane syekh. Yang nomor 5, adab bagi seorang murid kepada gurunya adalah si murid harus tahu hak-hak
yang diberikan kepada guru kita apa. Jadi harus paham haknya guru kita, dan kita jangan lupa terhadap fadl-fadlnya, keutamaan guru kita. Wa ayyad'u lan yen tondongaake sapa talib lahu maring syekh. Jangan lupa kita punya guru kita doakan. Sampean terus njaluk didongake tapi sampean ora gelem ndongake gurune, itu namanya ndak baik, ndak pas itu. Kadang ana wong njaluk didongake tapi gak gelem ndongake wong, nah itu kan kurang pas. Yang pas adalah kita didoakan dan juga kita mendoakan. Jadi mendoakan orang ini manfaatnya besar. Mendoakan orang lain itu manfaatnya besar, di samping kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi jangan ojo saenake dhewe njaluk didongake tapi tidak mau mendoakan. Maka belajarlah untuk berdoa kepada diri sendiri dan mendoakan kepada orang lain, terutama guru kita. Saman-saman nang omah itu, saman-saman di rumah, tentu saman punya guru yang dulu ngajar ngaji sampean, guru TPQ sampean, guru baca Al-Quran, guru madrasah sampean. Siapa itu guru-guru sampean itu? Sampean Fatihah ya apa gak kalau sudah meninggal dunia misalkan, atau bahkan yang belum meninggal dunia. Jadi jangan dipikir bahwa Fatihah itu hanya untuk yang meninggal dunia, tidak. Di sini penting saya sampaikan ngene nggih, ngoten nggih, ngeten. Fatihah itu bukan hanya bermanfaat untuk yang wafat saja. Bahkan orang-orang yang masih hidup itu kita kirimi Fatihah. Bahkan diri kita sendiri. Al-Fatihah li nafsi. Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Niki penting nih. Kadang kita terlalu asyik mendoakan orang lain, tetapi mengirimi Fatihah orang lain, tetapi kita tidak pernah membaca Fatihah untuk diri kita sendiri. Nah niki nggih. Jadi jangan lupa mendoakan guru, mendoakan gurunya, keluarganya. Wonten lho kados kula nak tawasul kepada beliau, misalkan Mbah Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, Mbah Kiai Haji Akram Sofwan, wa usulihim wa furu'ihim, lho ngoten niku. Wa usulihim wa furu'ihim, lho niku penting. Hadratus Syekh Fadil Al-Jilani, Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, wa usulihim wa furu'ihim wa ahlihim wa ahli baitihim. Nah itu penting itu, nggih. Kan kados ngoten kalau kita baca Rotibul Kubra, wa usulihim wa furuhim wa ahli baitihim wa mu'taqadihim. Nah ini penting ini. Wa ayyada'u lan yen tondongaake sapa talib lahu maring syekh muddata hayatihi ing dalam selagine uripe syekh. Ketika guru kita masih hidup, kita doakan beliau, ya Allah panjangkanlah usianya, berikanlah keluasan rezekimu, ya, dan lain sebagainya, doa-doa yang baik-baik. Wa ba'da mamatihi lan ing dalem sakwise sedone syekh, atau bahkan ketika guru kita wafat kita doakan beliau. Jadi mendoakan guru itu bukan hanya ketika beliau masih hidup saja, tetapi bahkan ketika beliau wafat ini kita doakan, jangan lupa. Ini termasuk salah satu transfer ilmu yang tidak terlihat. Ini sir. Rahasianya para masyayikh, para ulama-ulama salaf itu, kenapa beliau nadhrah basirahnya bisa kuat, adalah karena ta'alluq batiniyahnya beliau kepada guru-guru beliau ini sangat kuat. Apa yang menjadi jembatan untuk ke sana adalah suratul Fatihah ini. Wa yura'i lan ngreksa sapa talib dzurriyatahu ing keturunane syekh, wa aqaribahu lan kerabate syekh, wa awidda'ahu lan pira-pira kekasih syekh. Seorang murid di samping mencintai guru, ini juga punya punya kewajiban atau ya punya keharusan untuk menjaga, menghormati putra-putri dari guru-guru kita. Murid juga harus menghormati kerabat-kerabat guru kita. Jadi Pak Kiai punya Pak D, Pak Kiai punya Pak Le. Ini juga harus dihormati oleh murid-murid ini.
Kemudian Pak Kiai punya kekasih, punya sahabat. Nah, Kiai A itu temannya Pak Kiai, ini juga harus dihormati. Jadi misalkan Pak Kiai punya temannya Pak Kiai ini misalkan tukang angon sapi, angon wedhus. Nah, ini juga harus kita hormati, harus kita hormati, harus kita jaga penghormatan itu. Nah, ini pentingnya kita belajar kitab Adabul Alim wal Muta'alim sehingga kita tahu bahwa menghormati ilmu adalah sebuah keharusan, menghormati orang yang punya ilmu juga adalah sebuah keharusan, menghormati keluarga, kerabat, dan orang-orang yang dicintai oleh guru-guru kita adalah juga sebuah keharusan. Ini yang tidak diajarkan kadang-kadang di lembaga-lembaga selain pondok pesantren. Ngoten nggih, niki yang menjadi pembeda. Wa ta'ahada lan ngreksa sapa talib ziarata qabrihi ing ziarah kuburane Syekh. Kalau misalkan guru kita sudah wafat, maka hendaknya kita menjaga ada keistiqomahan kita untuk ziarah ke makam guru kita. Apakah 1 minggu sekali, apakah 1 bulan sekali. Kalaupun kita jauh dari guru kita, ya 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali untuk ziarah ke makam beliau-beliau. Wal istighfari lan nyuwunake ngapura lahu maring Syekh. Nah, termasuk adab ketika guru kita wafat adalah memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa guru-guru kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nah, itu Allahumma nawwir qabrahum wa wassi' qabrahum waghfir dzunubahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Wa shadaqatu anhu wa shadaqata lan shadaqah anhu nggih marang guru. Jadi sedekah atas nama guru kita. Nah, ini penting. Jadi murid itu kalau dimintai dana untuk haulnya guru ojo kakean IAIU. Jadi murid kalau dimintai dana untuk haulnya guru, ya ini dalil dari Mbah Hasyim Asy'ari bahwa ketika guru kita sudah wafat, kemudian datang waktu haul, kemudian kita dimintai sedekah, maka bersedekahlah atas nama guru kita agar supaya dosa-dosa guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid itu jangan pelit, terutama untuk sedekah kepada guru. Karena sedekah kepada guru ini tidak akan mungkin membuat kita rugi, tidak. Yakin bahwa sedekah adalah satu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu hal yang bernilai positif, maka akan diganti oleh Allah 10 kali lipat. Apalagi sedekah atas nama guru. Gurune awak dhewe ini mengajarkan banyak ilmu sehingga kita memiliki banyak pengetahuan. Tetapi kadang kita menjadi murid tidak tahu berterima kasih kepada guru kita. Wayas luka lan ngambah sapa murid fis sumti ing dalam tingkah baguse, wal hada wal huda lan pituduh maslakahu ing nggon ngambahe Syekh. Hendaknya seorang murid ini betul-betul mengikuti di dalam tingkah laku daripada guru kita, ya, kemudian betul-betul mengikuti jalan yang menjadi thariqah daripada guru kita. Wa yura'iyalan ngrekso, wa yura'iyalan yanto ngrekso sapa murid fid dini ing dalam agama, wal ilmi lan ilmu adatahu ing kebiasaan Syekh.
Jadi apa yang menjadi kebiasaan daripada masyayikh, daripada guru kita di dalam hal agama, di dalam hal ilmu ini harus kita lestarikan dan harus kita jaga dan kita ikuti. Wa yata'addabu lan totok romo sapa murid bi adabihi kelawan totok romone syekh. Jadi murid ini harus mampu mengikuti tata kramanya syekh, guru. Jadi guru itu Masya Allah punya khususiyah, punya akhlak-akhlak yang luar biasa. Nah ini kalau bisa diikuti keistiqomahan guru, misalkan istiqomah, disiplin, guru disiplin, kalah terus sama karo aku kan. Ya Mbuh, saya itu Masya Allah kalau pengajian-pengajian rutin, Insya Allah saya seringkali datang terlebih dahulu sebelum jamaah-jamaah. Nah kedisiplinan ini loh harus kita tiru, harus sampean tiru ngono lho. Walaya da'ulan ora ninggal sapa murid al-iktida'a ing manut bihi kelawan syekh. Jadi kalau kita sudah menjadi murid, menjadi santri dari seorang guru, maka jangan kemudian kita meninggalkan apa yang sudah menjadi wazifah kebiasaan guru-guru kita. Misalkan saya di Lirboyo punya wazifah Hizbul Jaushan misalkan, maka jangan sampai santri-santri Lirboyo lepas dari Jaushan, karena Jaushan ini menjadi satu wazifah dari Mbah Yai Mahrus Ali. Maka perlu kita sebagai murid untuk melestarikan wazifah-wazifah dari guru-guru kita. Ini penting. Seperti halnya kalau di pondok ba'da subuh kita baca zikir yang disusun oleh Syekh Fadil Al-Jilani, di mana zikir ini adalah berasal dari zikir-zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena ini sudah menjadi wazifah Pak Kiai, menjadi wazifah pondok pesantren, maka perlu wazifah-wazifah ini kita laksanakan. Pun wasadisu wallahu a'lam bissawab. Pun insyaallah mugi-mugi saged kepanggih malih ngenjang-ngenjang. Insyaallah kita lanjut malih. Mugi-mugi sedaya rencang-rencang santri diparingi kesempatan ziarah Haramain marrah ba'da marrah fi kulli sanah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma a'tina bil ilmi wa za'ina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.